panel ini habis ada insiden. Jadi sebelumnya penyok, bempernya ada mangap, kemudian fendernya dan pintunya juga ada penyok. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan dari usaha si Mbah No untuk bikin lempeng, panelnya akhirnya siap untuk kita eksekusi tembak cat. Ya mohon maaf, sebenarnya banyak sekali perjuangan yang kita jalani dan sudah kita dokumentasikan sebelum akhirnya panel berwujud seperti ini. Tapi ternyata kehapus dokumentasinya. Ya wis, intinya untuk bikin panel selempeng ini yang sebelumnya dia ada penyok, sangat-sangat penuh perjuangan. Dan selanjutnya Assalamualaikum, jumpa lagi ya Besti. Ini jam 10 malam lebih 20 menit. Kira-kira ya menjelang setengah 11 malam kita harus nembak ini. Kenapa harus ditembak? Besok mesti bisa diambil sorenya. Jadi kalau sekarang tidak ditembak, kita tidak ada kesempatan beres-beres pasang-pasang di keesokan harinya. Kalau sudah kayak gini, kira-kira yang perlu diperhatikan apa? Ini panel yang ditembak, materialnya ada yang berupa plastik untuk bemper depan, terus ada berupa logam untuk fender dan pintu depan ini. Yang logam hampir selalu ketika malam suhu panelnya lebih dingin dari yang plastik. Biasanya kalau panelnya terlalu dingin, nanti kita bakal kesulitan waktu nembak cat. Kesulitannya berupa entah keluar bintik air hasil semprotannya, atau malah resiko ada keriting karena catnya ndak segera kering. Atau kalau untuk warna gelap macam hitam begini, seringkali kita akhirnya dapat bonus berupa muncul mendung. Jadi warna hitamnya nanti keluar mendung-mendungnya. Kira-kira biar nggak kejadian hal-hal tersebut, langkahnya seperti apa? Oke, ini cat yang sudah kita siapkan. Kita taker kira-kira 100 mili. Kita kasih thinner yang dia slow. Jadi pakai thinnernya PU yang slow. Rasionya kita kasih 50% dulu. Kenapa pilih yang slow? Sekali lagi, kalau malam kita akan lebih pilih thinner yang slow, tapi dengan rasio dibikin lebih sedikit. Ukuran lebih sedikitnya, misal kalau cat ini biasanya dia dikasih thinner kira-kira 70% sudah enak, sudah nyaman ditembakkan. Nah, di cuaca dingin macam kayak begini, panelnya juga dingin, kita kasihnya thinner yang slow, kemudian rasionya dikurangi. Nanti mode tembaknya kita bikin tidak langsung basah kuyup, istilahnya pakai mode dry coat. Caranya pressure nanti kita naikkan. Pusaka yang dipakai si Mini HVLP nozzle 1,2. Oke Besti, settingnya kayak gimana, nembaknya kayak gimana, kita obrolin sambil aplikasi. Oke, ini spray gun. Posisi jarum masih ada di nutup pol. Nah, kita buka full wide open. Kenapa? Karena cuman pakai nozzle 1,2 biar cepet selesai kita kerjanya. Terus apa ndak resiko nanti terlalu basah? Gampang. Patternnya kita buka pol. Setelah dibuka pol, pressure-nya kalau ikut anjuran dokter harusnya dia 2 bar. Kita bikin jadi 2, lebih. Jadi sekitaran 2,3, 2,5 lah. Kenapa setinggi itu? Karena untuk mengkompensasi thinner yang sedikit. Jadi thinnernya dikit, catnya kental, otomatis kita butuh pressure yang lebih tinggi untuk bikin cat ini bisa tetap lembut. Oke, panel sudah kita kasih degreaser.
Lanjut kita bersihin pakai teklot sambil disembur-sembur angin dari spray gun. Tujuannya apa? Ya buat anti si sapi ngono besti. Siapa tahu masih ada debu-debu yang nempel. Oke, setelah proses bersih-bersih beres, kita bisa lanjut untuk tembak panelnya. Melanjutkan keterangan di awal video tadi yang sudah kita sampaikan bahwa waktu kita nembak panel bahan besi atau plat kayak pintu dan fender begini, kalau di kondisi malam hari, apalagi di sekitaran jam 10 malam ke atas ya, tentunya itu panel yang pakai bahan plat atau besi suhunya lebih dingin dari kalau kita misal nembak panel yang plastik. Nah, untuk menyiasati biar tidak sampai terjadi kendala, misal muncul mendung atau muncul bintik kayak air gitu, kayak embun-embun gitu. Tadi dari segi bahan baku kita sudah akali dengan pemakaian thinner yang cenderung slow. Kemudian dari segi teknis aplikasinya, kita nembak tidak berani langsung tebel, tidak berani langsung kenyang. Seperti yang teman-teman lihat dari awal tadi, kita nembak hanya di sawur-sawur aja. Setelah lapis pertama yang tadi cukup tipis, bahkan hasil tembakannya hanya kelihatan kayak berbayang hitam gitu aja, tidak sampai nutup banget warna hitamnya. Baru di lapis kedua kita lanjut untuk tembak dengan lapisan yang lebih tebal dari lapis pertama. Tapi jangan sampai terlalu tebal ya, jangan sampai over tebelnya. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita nembak panel besi begini, panel plat yang sekali lagi dia pasti suhunya lebih rendah dari panel plastik, misal di kondisi malam yang sudah cukup dingin pula. Kalau kita nembaknya terlalu basah, nanti resiko banget akan muncul mendung, bintik air, meskipun kita sudah pakai thinner yang cukup slow. Kenapa? Karena di kondisi malam yang apalagi musim hujan misal, dia bakal punya kelembapan yang cukup tinggi. Dengan kelembapan ruangan yang cukup tinggi, nanti akan berisiko mengundang kandungan air yang ada di udara untuk nempel di permukaan panel. Siapa yang ngundang? Ya saudara thinner. Jadi meskipun thinner itu kelihatannya tidak mengandung air, tapi sebenarnya dia masih ada kandungan air di dalamnya. Kalau kita nembaknya terlalu basah saat itu juga sangat resiko. Itu kandungan air yang ada dalam thinner akan bisa manggil temennya yang berterbangan, yang keliling-keliling di udara yang ada di tempat teman-teman atau di tempat kita aplikasi nembak cat. Oke, jelas ya Besti? Gambaran yang sedikit bikin kalian mumet. Oke, lanjut. Dari tes panel kita tembak pakai mode yang seperti barusan, kita menjumpai sepertinya aman dari resiko mendung atau muncul bintik air. Jadi dengan pemakaian thinner yang slow, sebenarnya dia akan lebih minim atau lebih sedikit kandungan airnya ketika dibanding kalau kita pakai thinner yang lebih cepat kering. Nah, tapi kalau di kondisi malam sebaiknya pemakaian thinner slow jangan terlalu banyak. Karenanya seperti di video awal tadi waktu kita ngeracik cat, thinnernya kita kasih 50% saja dulu. Jadi misal catnya 100 ml, thinner yang kita kasih hanya sekitaran 50 ml. Oke, ada gejala mulau. Nggak ngerti kenapa, mungkin cat yang lama tidak tahan. Kita tunggu kering sekitar 10-15 menit. Nanti kita amplas di pinggiran sini, baru tembak cat lagi ya Besti. Oke, ini sudah ada jeda sekitar 10 bahkan hampir 15 menit. Panelnya tadi kita bantu angetin biar cepet kering catnya sama saudara hotgun ini.
tadi pindah pertama sini terus terakhir sana. Nah sekarang kita bakal amplas mode kering ini pakai grade 800. Tujuannya apa? Untuk kita ngilangi bagian yang kelihatan mulau ini. Mungkin pas ditembak pertama tadi panel yang lama dia enggak tahan waktu kena timpa thinner, akhirnya dia lembek, bereaksi dan bikin kelihatan muncul pulau. Oke, intinya kita amplas. Iki videonya tak matikan ya besti, memoriku wes mepet. Oke lanjut, setelah proses ngamplas beres, kita ngamplas di bagian yang memang perlu diamplas saja, kita bisa lanjut untuk tembak cat lagi. Untuk setting spray gun tetap full wide open. Kenapa pakai full wide open? Karena kita nembak panel ini pakai si mini. Kalau si mini nozzle 12 meskipun jarumnya buka pol, dia masih cenderung ngasih hasil tembakan yang cukup tipis. Jadi meskipun full wide open tetap kita pede bakal aman. Hasil tembakannya tidak bikin keriting lah, tidak mengundang kandungan air yang ada di udara untuk nempel ke panel hingga akhirnya muncul mendung dan bahkan muncul embun bintik air. Dan juga kalaupun tadi sempat ada kejadian muncul pulau, kita tetap berani pakai setting full wide open. Caranya biar minim resiko ya, pressure sedikit kita tinggikan. Pakai sekitaran 2 bahkan 2,2 bar. Kenapa setinggi itu? Karena satu, kita butuh hasil tembakan yang cukup kering untuk acara kali ini. Dengan pressure yang lebih tinggi, otomatis angin juga lebih banyak. Angin yang lebih banyak otomatis akan bikin hasil tembakan lebih kering. Kemudian pemakaian thinner. Dari awal kita tidak sampai rubah rasio thinner yang dipakai. Kalau di awal tadi pakai 50-an% sampai akhir pun kita pakai racikan cat dengan thinner hanya sekitaran 50%. Dengan thinner yang lebih sedikit ini tentunya cat lebih kental. Tentunya hasil tembakan juga cenderung lebih kering dibanding kalau dengan setting yang sama, mode tembak yang sama, tapi racikan catnya lebih encer alias thinnernya lebih banyak. Jadi tetap kita pede saja ketika pakai setting full wide open dengan spray gun yang SATA Mini Jet 400 HVLP nozzle 12 ini. Kemudian untuk antisi sapi biar kejadian mulau tidak muncul lagi, kali ini kita nembaknya bener-bener mode sawur atau mode kering saja. Seperti yang teman-teman lihat dari tadi kita ndak ada ceritanya nembak sampai kelihatan basah. Jadi bener-bener kita upayakan itu partikel cat hanya numpang saja di permukaan panel. Dan gampangnya gitu, tujuan kita nembak kali ini hanya untuk ngilangin baret amplasan yang tadi kita jalani. Dengan mode tembak begini tentunya itu saudara thinner yang kita campur di dalam cat dia akan lebih minim kemampuan ngeresep sampai nembus ke cat yang lama. Yang di awal-awal tadi karena resapan thinner yang mungkin berlebih hingga bikin cat lama lumer berlebih dan akhirnya muncul pulau. Oke, ini catnya sudah relatif cukup kering, sudah siap untuk kita tembak clear coat. Settingnya kayak gimana, cara nembaknya kayak gimana, wes pokoknya nanti kita bakal obrolin langsung ya besti. Tadi yang ada trouble-trouble alhamdulillah sudah terlihat aman ya, wes langsung kita gas. Sudah ada jeda sekitaran 20 menit dari selesai kita nembak lapis yang terakhir. Oke besti, alhamdulillah kendaraan sudah siap untuk dibawa pulang oleh empunya. Iki sing duwe Pak Serdadu, garapannya gak beres, bengkelnya digawe rata tanah. Oke, ini sekilas gambaran hasil akhir dari perjuangan yang sudah kita jalani. Di video kali ini fokus obrolan kita tentang bagaimana aplikasi chat di kondisi malam.
bagaimana perjuangan yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan untuk bisa dapat hasil seoptimal mungkin dan tetap harus bisa tepat waktu soal kerjaannya. Nah, di video berikutnya kita akan obrolin tentang bagaimana untuk nembak clear code-nya hingga bisa bikin empunya kendaraan senyum puas. Oke, sementara segini dulu ya Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Besok malam insya Allah tak upload yang video soal nembak clear code-nya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Mohon maaf kami masih banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum.